Halo Sobat Polnas, gimana kabar kalian hari ini? Saya Nisrina Patricia dan selamat datang di Ngosbam Polnas, ngobrol santai bareng mahasiswa Politeknik Nasional dengan tema regenerasi untuk UKM yang penuh aksi. Acara ini sendiri didukung penuh oleh Politeknik Nasional selaku pihak perguruan tinggi. Nah, sebelum kita memulai obrolan dengan para bintang tamu kita hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit nih mengenai UKM. Jadi, UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di luar kegiatan akademis. Nah, di Polnas sendiri kami memiliki 4 UKM yang berada di bawah naungan organisasi Senat Mahasiswa, yaitu UKM Seni Musik, Seni Tari, Kewirausahaan, dan UKM Olahraga. Apa sih organisasi itu? Seberapa penting sih organisasi bagi mahasiswa dan kampus? Nah, di sesi pertama ini saya telah mengundang satu bintang tamu, yaitu seorang dosen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, sekaligus penulis, penyanyi, dan pembina organisasi Senat Mahasiswa, yaitu Bapak Sang Nyoman Bagus Satyawira SSM Par. Selamat datang Bapak, salam sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah berkenan hadir dan saya ganggu di acara Ngosbam malam ini. Baik, Bapak, makasih Rina. Pak Bagus sedang sibuk apa nih sekarang? Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan Rina tadi, mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur ya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga menyambut baik kegiatan podcast atau siniar yang sedang berlangsung ini, sebagaimana ditujukan kepada tidak hanya Sobat Polnas, tapi juga khalayak umum yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini. Apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Senat Mahasiswa Politeknik Nasional yang telah sangat aktif dan kreatif menyelenggarakan acara-acara yang sangat bermanfaat, baik pada waktu sebelumnya maupun acara-acara yang mungkin sudah direncanakan di masa yang akan datang. Nah, jadi balik ke pertanyaannya Rina, kalau saya ditanya apakah saya sibuk atau tidak, tentunya saya akan jawab saya sedang tidak sibuk gitu. Karena sibuk itu relatif ya kalau menurut saya. Bagi sebagian orang mungkin sibuk dianggap suatu hal yang baik atau terkesan positif ya. Mungkin dengan demikian dia bisa dianggap penting oleh orang lain gitu. Tapi menurut saya pribadi sih sibuk itu mengindikasikan orang yang tidak bisa mengelola waktu sebenarnya. Karena sibuk belum tentu produktif. Jadi produktif ini menghasilkan sesuatu gitu. Jadi sia-sia nanti kalau sibuk, bilangnya sibuk, tapi tidak ada yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Maka kalau saya ditanya sibuk atau enggak, mending saya jawab enggak sibuk deh, biar enggak dituntut nantinya. Kalau dibilang sibuk ntar banyak yang nuntut. Banyak yang nuntut Rina nanti kalau dibilang sibuk. Iya, betul-betul. Iya. Menurut Pak Bagus sendiri, kampus Polnas itu seperti apa sih Pak? Baik, jadi kampus Polnas seperti apa? Sebenarnya saya baru di sini. Oke, dari tahun November 2020 itu saya mulai bergabung. Hanya saja saya tugas untuk mengajar saja. Tapi pada akhir 2021 saya dibebankan tugas yang dulunya dipikul oleh Ibu Niwayan Purnami Rusadi. Ya mungkin sudah akrab dikenal sebagai Bu Emi ya. Bu Emi. Ibunya Nana Senat juga kemarin sudah sering mengadakan acara. Beban itu kemudian saya pikul sampai saat ini. Jadi hemat saya belum merasakan banyak pengalaman. Tetapi jika diminta untuk mengungkapkan, maka bagi saya kampus Polnas ini adalah suatu lembaga untuk mengembangkan kreativitas. Dari direkturnya Bapak Imade Adi Purwantara itu sangat suportif. Kemudian ada rekan-rekan dosen juga yang sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian ada staf juga, tenaga pendidik yang sangat responsif gitu untuk segala kegiatan kampus sehingga berjalan dengan lancar. Serta yang paling penting itu ya mahasiswanya itu ya
Karena kampus itu kan bangunan fisik sesungguhnya, SDM-nya dan terutama mahasiswanya ini yang bagi saya sampai saat ini itu sangat bersemangat gitu, bersemangat dan sangat aktif. Jadi itu yang saya dapatkan pengalaman sampai saat ini, yang saya rasakan. Baik Pak, kan biasanya di setiap kampus ini selalu ada organisasi seperti BEM, Senat, dan yang lainnya. Organisasi menurut versi Pak Bagus sendiri itu seperti apa sih? Iya, organisasi. Iya. Oke, jadi organisasi itu apa ya? Simpelnya mungkin organisasi itu adalah suatu proses mengelola sesuatu kegiatan gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah itu kalau menurut saya itu organisasi. Jadi di situ digarisbawahi tujuan bersama. Oleh sebab itu kepentingan bersama ya didahulukan atau berada di atas kepentingan pribadi, kan seperti demikian. Iya, betul. Jadi ketika masing-masing dari organisasi tersebut mengambil perannya masing-masing sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, maka saya rasa suatu organisasi bisa menghasilkan suatu capaian yang besar gitu bagi saya. Itu pentingnya organisasi. Seberapa penting sih organisasi mahasiswa ini bagi kampus menurut Bapak? Sangat penting, pastinya lah Iya. gitu. Jadi kalau organisasi kampus yang tadi disebutkan misalnya ada BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Tapi Iya. kalau di Politeknik Nasional itu namanya UKM ya. Iya. Itu berada di bawah Senat Mahasiswa Politeknik Nasional. Ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Saya rasa itu lokomotif ya, penggerak mahasiswa. Itu sangat penting keberadaannya kalau menurut saya. Bagaimana pandangan Bapak terkait kegiatan UKM yang ada di dalam organisasi Senat Mahasiswa selama ini? Kegiatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kegiatan, jadi saya karena cukup baru. Jadi kegiatan yang saya rasa sampai saat ini sih sudah sangat aktif ya gitu, sangat aktif dan banyak kegiatan yang sudah diselesaikan sangat bermanfaat gitu. Kemarin ada satu kegiatan ke Taman Pujaan Bangsa Margarana itu juga sangat bermanfaat, tidak hanya untuk mahasiswa sendiri tapi juga bermanfaat buat masyarakat di situ ya sekitar. Betul. Dan saya juga sempat ikut di UKM musik ya, Jadi di UKM musik itu karena saya kegemarannya juga musik ya. Rina juga di situ kan, iya. Betul banget, Pak. Jadi kita udah sempat jamming-jamming kan, Rin, gitu. Jadi di UKM musik ini saya rasakan semangatnya bergelora gitu. Kalau menurut saya udah keren, kita udah sempat latihan kan, dan kita sudah sempat tampil juga di salah satu coffee shop di Denpasar gitu. Dan kalau seni tari saya kira juga udah bagus ya, sudah latihan-latihan terutama terkait dengan kegiatan acara wisuda ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Januari, 2 hari lagi ya. Jadi dan UKM yang lain belum sempat berkoordinasi dengan saya secara langsung, tapi saya yakin mereka sudah punya perencanaan untuk kegiatannya di masa yang akan datang. Baik Pak, ini kebetulan ada pertanyaan dari salah satu sobat Polnas di rumah. Untuk Pak Bagus katanya nih, apakah ada peluang untuk adanya pertambahan UKM baru? Waduh, itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi UKM itu nggak ada batasan jumlah seharusnya gitu. UKM itu dibentuk berdasarkan kegemaran atau hobi ya, yang mana itu sangat mendukung pengembangan diri, mendukung pengembangan atau kemampuan otak kanan ya. Karena kalau otak kiri ini kan logika, otak kanan ini kan lebih ke emosional ya gitu, lebih ke intuisi, lebih ke seni, art gitu ya, musik apapun itu harus seimbang, harus dikembangkan. Jadi saya harap nanti tidak terpatok pada UKM yang sudah ada aja, cuma dikembangkan lagi UKM apa yang bisa dibentuk gitu, kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat supaya semua bisa berpartisipasi gitu. Iya, betul Pak. Harapan Bapak ke depannya untuk organisasi Senat Mahasiswa, terutama untuk UKM-nya? Harapan, kalau harapan ini sangat penting ya, Iya. karena bagaimanapun hidup tanpa harapan itu hampa. Jadi walaupun kita di situasi pandemi seperti saat ini, saya harap tidak hanya terbatas pada Sobat Polnas atau kita-kita aja ini. Saya harap kita masih tetap mempunyai harapan, asa yang kita sisipkan ya di tengah ironi ini gitu, supaya terus menjaga semangat tersebut sampai nanti usai pandemi
COVID ini gitu, sampai berlalu pandemi ini. Dan harapan saya untuk Senat supaya lebih giat lagi, lebih bersemangat, lebih beraksi ya sesuai dengan tema acara kita saat ini gitu. Lebih beraksi, menunjukkan aksinya sehingga lebih nantinya lebih kreatif dan lebih produktif. Itu yang terpenting, saya balik ke produktif ya. Menghasilkan sesuatu dengan prestasi mungkin sehingga dapat membanggakan tidak hanya bagi Senat tersendiri tapi semua orang yang terlibat alma mater kita, Politeknik Nasional, dan semua yang ada di bawahnya, yang bernaung di bawahnya. Demikian. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk datang ke studio. Di sisi kedua nanti saya juga telah mengundang 4 koordinator dari masing-masing UKM. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan 4 bintang tamu kita ikutin dulu yang mau lewat ini. A few moments later. Kembali lagi di Ngosbam Polnas, ngobrol santai bareng mahasiswa Politeknik Nasional. Nah, sesuai janji saya tadi, pada sesi kedua ini sudah hadir 4 orang koordinator dari masing-masing UKM. Baik, kalau begitu langsung saya perkenalkan. Yang pertama hadir di sini ada Kak Arista dari UKM Seni Tari. Halo semua. Selanjutnya ada Kak Maria dari UKM Kewirausahaan. Halo, selamat malam. Kemudian ada Kak Dedi dari UKM Seni Musik. Halo guys. Kemudian yang terakhir ada Kak Boboy dari UKM Olahraga. Halo, selamat malam. Sekarang nih kesibukannya kalian apa nih? Dimulai dari Kak Arista dulu ya, yang paling dekat. Oke, karena mungkin saya belum bekerja ya, jadi keseharian saya itu hanya mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya, kemudian mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaan rumah saja, Kak Rina. Oh, berarti saat ini masih di rumah aja ya, belum Iya, belum masih bekerja di ya? rumah sama orang tua aja. Oke, selanjutnya Kak Dedi dulu dong, yang di tengah nih. Kayaknya semangat banget ya Kak Dedi hari ini. Iya, saya sih emang semangat 45. Iya. Emang jalan hidup kita harus semangat, ya nggak? Betul. Menjawab pertanyaan tadi ya, Iya. kesibukan. Kesibukan saya sih untuk saat ini lebih ke kerja sama kuliah. Kebetulan saya bekerja di salah satu hotel di Kuta sebagai engineering. Itu kesibukan saya yang pertama. Saya juga ngambil freelance, kayak perbaikan AC, ya pekerjaan teknis kayak gitulah. Sama juga saya punya usaha kecil-kecilan, gula merah sama kopi pupuan. Wah, Terus luar sama biasa kuliah. banget nih Iya. Kak Dedi ya. Kebetulan sih emang Keren banget pejuang nih. rupiah ya. Iya. Oke, selanjutnya yang di sebelah kakak yang paling cantik nih kayaknya. Ya, terima kasih Kak Rina. Mungkin saat ini kesibukan saya ya seperti Kak Didi bilang tadi, kerja kuliah. Karena saya juga bekerja di salah satu PT yaitu Alfamart. Jadi mungkin lebih banyak waktunya bekerja. Jadi sibuk saya itu kerja pagi, pulang malam, nanti lanjut kuliah lagi, seperti itu mungkin Kak. Berarti kerja kuliah gitu ya. Iya, seperti kerja keras juga ini. Seperti Presiden bilang, kerja dan kerja. Seperti Oke, itu. mantap. Selanjutnya Kak Boboy. Kesibukannya apa nih Kak Boboy sekarang? Kalau kesibukan saya kerja dan kuliah. Saya akan kerja juga di perusahaan manufaktur, jadi ya saya kerja dari Senin juga sampai Sabtu. Jadi kesibukannya ya kerja kuliah. Kerja kuliah. Gitu Berarti sih. kebanyakan sini kerja kuliah. Kerja ya. kuliah Kak. Jadi, Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai UKM, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa alasan kalian memberanikan diri untuk masuk ke organisasi Senat Mahasiswa? Bisa dijawab dari Kak Dedi dulu deh. Baik, alasan saya sih memberanikan diri untuk maju ke Senat Mahasiswa sebagai koordinator UKM Seni Musik lebih ke hobi saya sih. Itu emang hobi saya dari kecil. Saya emang diajak sama kakak saya dari SD untuk bermain musik. Mungkin di sini saya pengen mengembangkan hobi saya sekaligus. Mungkin saya punya sedikit bakat kayak gitu. Sekarang juga saya mencari teman-teman yang sehobi sama saya. Siapa tahu kan suatu saat nanti kita bisa jadi kayak artis terkenal gitu loh. Bisa Amin, membawa nama baik baik. Polnas loh. Jadi Betul. kita grup band ini tercipta di Polnas. Polnas, Wah, ya seperti luar itu sih biasa. alasan saya. Oke, selanjutnya dari Kak Maria. Mungkin dari saya kenapa saya memberanikan diri untuk masuk dalam senat ini sebenarnya sih simple sih Kak. Karena dalam sebuah senat ini adalah sebuah wadah yang bisa menampung dan juga
bisa mengembangkan ide-ide kita. Di sini juga kita bisa saling tukar pikiran, kita belajar bertanggung jawab khususnya ya Kak ya. Dan kebetulan di tempat saya bekerja juga saya sebagai leader, mungkin lebih banyak untuk bertanggung jawab Kak ya. Jadi dalam senat ini sangat penting sekali kita belajar dengan teman-teman karakter kita masing-masing seperti itu Kak ya. Jadi mungkin lebih belajar ke bertanggung jawab sih Kak belajarnya. Oke Kak Maria, selanjutnya dari Kak Arista, kenapa memberanikan diri untuk masuk senat? Oke, terima kasih Kak Rina atas pertanyaannya. Kenapa alasan saya memberanikan diri bergabung di Senat Mahasiswa ini? Karena saya tahu kalau organisasi Senat Mahasiswa ini mampu membimbing dan mendidik diri saya menjadi lebih baik ke depannya. Karena di Senat Mahasiswa ini saya dapat belajar apa itu tanggung jawab, dapat menjalin relasi lebih banyak. Jadinya kan saya kenal sama kakak-kakak yang mungkin kita nggak satu program studi, jadinya saya bisa kenal. Setelah itu bisa juga mempelajari apa itu tanggung jawab, karena di dalam organisasi mahasiswa ini kan kita banyak mengadakan suatu kegiatan ya, seperti itu sih Kak. Berarti lebih banyak teman sekarang ya, lebih banyak relasi juga, banyak pengalaman baru. Oke, selanjutnya dari Kak Boboy. Terima kasih Kak. Kalau saya memberanikan diri ke UKM olahraga itu karena memang sama seperti Bang Dedi. Saya dari kecil itu emang senang olahraga, dan yang saya tekuni olahraga itu adalah bela diri karate. Saya pernah mengisi acara peresmian GOR Nusa Tenggara Barat. Saya di sana saya meraih lomba juara 3 karate. Jadi saya memberanikan diri masuk ke senat, lebih khususnya ke olahraga, karena saya ingin kampus kita, khususnya kampus Polnas, memiliki satu atlet atau satu tim olahraga yang mana kalau ada nanti turnamen mungkin bisa kita isi acara itu Kak. Jadi saya berharap kita dari senat punya satu atlet atau satu tim khusus untuk ya kedepannya kita membawa nama baik kampus. Luar Terima biasa kasih sekali Kak Boboy. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai progres dari masing-masing UKM yang kalian pimpin, supaya sobat-sobat kita di rumah tahu nih kegiatan-kegiatan apa aja yang selama ini sudah terlaksana gitu. Dan mungkin bisa dimulai dari Kak Arista dulu. Baik, untuk progres UKM tadi sendiri saya merancang ada beberapa progres. Yang pertama itu UKM Tari mengadakan latihan minimal setidaknya 1 minggu sekali, karena kalau dari tari sendiri itu kan semakin jarang latihan akan semakin kaku atau semakin lupa. Jadi untuk melatih keluasan dari setiap anggota, kita akan mengadakan latihan minimal 1 minggu sekali. Kemudian untuk yang kedua, karena seperti kita ketahui sekarang ini kan di UKM Tari masih belajar tari tradisional dari daerah Bali saja. Jadi kedepannya kita akan mengusahakan untuk belajar tari-tarian lain seperti tari modern atau mungkin tari daerah dari daerah lain atau ya, karena kan kita tahu juga kalau mahasiswa di Polnas itu kan nggak hanya bahasa dari Bali aja seperti itu. Betul. Kemudian yang selanjutnya itu memaksimalkan mengisi setiap acara di acara yang diadakan Polnas ya, terutama nanti kan jadi lebih aktif, lebih bagus juga. Kemudian mengikuti setiap perlombaan yang kemungkinan berkaitan dengan tari ya Kak. Setelah itu sih rencana terakhir saya itu mengadakan lomba intern di antar kampus atau nanti intern di UKM Tari saja. Itu dulu sih untuk progres saat ini. Kalau tari modern itu berarti kayak hip hop, dance Korea dance kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa salsa juga. Ya mungkin ada kita banyak kayaknya tuh yang minat ya kalau modern. Iya, K-pop banget. Aku juga K-pop dikit-dikit. Nah. Iya. Oke, makasih Kak Arista. Selanjutnya dari Kak Maria dulu deh. Untuk saat ini sih belum ada progres sih Kak yang dilakukan, karena saat ini kembali kita tahu ya bahwa saat ini memang benar-benar pandemi ini benar-benar memberantas kita ya. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin kembali membuka stand Car Free Day mungkin seperti di Renon, di Taman Kota, mungkin seperti itu sih Kak. Untuk saat ini belum ada sih progresnya. Karena terhalang corona ya, jadi kegiatannya apa-apa dibatasin gitu ya, nggak boleh berkerumun. Padahal sebelum pandemi pernah ada kok lomba yang dilakukan oleh dari kakak kelasnya ya. Iya, dari kakak kelasnya yang kita sebelumnya itu di Skiporanya. Oh iya.
Mungkin saya mau tanya, mungkin di pas pembuka stand mungkin bisa nggak masukin produk-produk dari saya kayak kopi Pupuan, Iya, mungkin gula bisa. merah, Mungkin kopi bi- Tamani. Mungkin bisa Kak, mungkin nanti ke depannya nanti Kak Dedi bisa konfirmasi dengan saya, nanti kita bisa kerjasama bareng. Mantap Join dong Kak banget. Dedi ke Iya. UKM-nya Siap, kewirausahaan. sepasti. Ini juga Bantu nih, hidupkan. ini juga Kak Rina mungkin dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang berminat atau Iya. punya bisnis sendiri saat ini, mungkin bisa konfirmasi ke saya, nanti kita bisa kerjasama bareng mungkin. Siap, Siap, mantap nih. banget. Ini Iya. baru nih. Sip, Kak Maria ya. Oke, selanjutnya Kak Dedi, kegiatan-kegiatan apa aja nih yang selama ini udah berlangsung di UKM Seni Musik? Kalau untuk UKM Seni Musik udah lumayan banyak kegiatan kita isi. Kayak mungkin lebih ke tempat-tempat kafe kita kayak jamming-jamming, tempat kafe. Iya, sudah ada 2 kafe yang kita isi acaranya. Sama kemarin kita ngisi pas hari ulang tahun teman kita. Ya. Kalau untuk latihan sendiri sih kita ngadain biasanya seminggu sekali, entah itu dari Sabtu ataupun hari Minggu. Mungkin teman-teman sahabat Polnas yang lain memang minat untuk masuk ke UKM Seni Musik, bisa lah kita isi. Biasanya kalau latihan di mana tuh Kak? Mungkin siapa tahu teman-teman sahabat Polnas di rumah nih mau nonton gitu, pengen lihat gimana sih UKM Seni Musik kayak gitu. Kalau untuk UKM Seni Musik sih biasanya kita punya base camp sih. Kalau untuk emang latihan aja kita pemantapan buat main di satu tempat Iya. itu di kos teman kita itu di Watu Renggong. Mungkin nanti bisa japri ke saya Iya. alamatnya. Bisa lah Nomor kita teleponnya Iya. dong Kak. Ya nanti Kalau nggak join aja di UKM Seni Musik ya, boleh biar langsung sell di situ. langsung aja, Heeh. boleh, mantap. Oke, sip. Makasih Kak Dedi. Selanjutnya dari Kak Boboy, kegiatannya apa aja nih? Dari kami UKM Olahraga untuk sampai saat ini kami belum melakukan atau melaksanakan kegiatan karena terhalang pandemi. Tapi di sini selesai dari sini saya akan membuat satu tim di UKM Olahraga. Walau di luar dari UKM Olahraga apabila mau gabung, mari kita berlatih agar bisa tercapai apa yang diharapkan dari UKM Olahraga maupun dari kampus kita gitu. Jadi saya minta dukungan, dorongan dari kita semua, dari Senat Mahasiswa, dari mahasiswa, agar kita membawa nama Politeknik Nasional ke depannya lebih bagus. Nah, Oke. itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Boboy. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Apa rencana kakak-kakak ke depannya agar UKM yang dipimpin ini bisa lebih berkembang dari sebelumnya? Mungkin membuat terobosan baru atau hal-hal yang perlu ditambahkan dari UKM. Dari Kak Dedi dulu deh yang paling semangat nih. Kak sabar pengen denger. Iya, sebenarnya banyak terobosan sih yang pengen saya lakukan di UKM Seni Musik ini. Cuma mungkin sekarang lebih terkendala sama waktu, sama pandemi juga kita keterbatasan bertemu untuk di banyak orang kayak gitu. Kalau untuk kedepannya saya udah ada rencana, saya udah sempat ngomong juga sama Pak Bagus. Itu saya pengen ngadain audisi menciptakan lagu. Wah, keren nih kayaknya. Kayak Ya. gitu sih mungkin buat ngisi acara-acara Polnas nanti. Khususnya emang yang buat beraliran genrenya tuh memang ke mahasiswaan kayak Iya. gitu loh. Iya. Oke deh. Selanjutnya Kak Boboy, gimana terobosan-terobosannya mungkin? Kalau dari saya untuk terobosan di UKM Olahraga itu saya ingin olahraga atau yang sudah lalu-lalu untuk sekarang kan banyak yang dominannya ke olahraga yang sekarang misalkan kayak futsal, bola voli, bola kaki sekarang. Mungkin kami ingin menghidupkan atau membangkitkan kembali olahraga yang kayak dulu-dulu yang sudah mungkin nanti akan punah apa segala macam. Mungkin itu yang mau saya terapkan nanti, coba dihidupkan kembali. Tapi kan sekarang kayak lagi musim Mobile Legend kayak gitu, mungkin itu bisa dimasukin juga ya, e-sport kan termasuknya ya. Mungkin lebih banyak yang minat mungkin ya, karena kalau itu kan bisa buy online aja, jadi nggak perlu offline. Oke, selanjutnya dari Kak Maria. Mungkin dari saya sih atau dari kewirausahaan mungkin lebih ke mengembangkan usaha-usaha yang sudah dimiliki oleh beberapa teman mahasiswa ya Kak ya. Jadi biar lebih bisa bersaing sama di luar gitu. Jadi mungkin dengan membuat salah satu aplikasi Allshop sendiri, yang dimana yang dijual dari Allshop itu adalah barang-barang yang dari teman-teman
sendiri gitu. Iya. Mungkin dari kampus ini anak-anak Iya. buat produk untuk dijualin di Jualin, website itu iya. ya. Jadi yang tentunya juga tuh di bawah pengawasan dari kampus sih iya, Kak, seperti itu. betul. Oke, selanjutnya dari Kak Arista. Untuk terobosan di UKM tari sendiri kayak seperti yang saya bilang tadi kan, sekarang itu masih belajar tari tradisional aja. Untuk terobosan kedepannya mungkin nanti dari UKM tari bisa mulai mempelajari tari-tari modern supaya seimbang juga. Iya, betul. Selain itu juga nanti dari masing-masing anggota UKM tari mungkin bisa belajar untuk make up sendiri. Jadi nantinya kalau misalnya ada acara kampus atau ada lomba, jadi kan kita bisa make up sendiri. Selain menghemat biaya kan juga bisa melatih keterampilan dari masing-masing anggota. Kayak gitu sih Kak Rina. Berarti nanti misalkan nih UKM seni musik Iya. mau tampil performan kita ya, bisa dong minta bantuin ya ke Bisa, ini, nanti bisa kita bantu bisa. make up, saling melengkapi dong. Bener. Iya. Juga mungkin bisa Iya, kita minta kolaborasi juga Bener, sekalian bisa iya. kan, Sebenarnya itu sih, nyanyi, nari kayak Tari. gitu. saya udah ada sendiri. planning kayak gitu sih. Mungkin Iya. nanti kita buat acara di pantai itu kita buat UKM juga. Oh iya benar, Iya, keren, buka kita stand. keren. Gabungin semua. Nanti stand. ya, siapa tahu bisa jadi SPG-nya, kita ngisi Iya, keakustikan mantap. gitu Bisa, sih. bisa. Ya, tapi cuma sekedar planning aja sih dulu. Iya. Siapa tahu kan Siapa bisa tahu terwujud terwujudkan. ya. Bener. Amin. Sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari kakak-kakak kita tadi. Nah, baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan nih dari Sobat Polnas di rumah. Jadi 4 pertanyaan yang sudah masuk dan terpilih akan mendapatkan souvenir cantik dari Senat Mahasiswa. Oke, ini ada pertanyaan pertama untuk UKM Kewirausahaan dari Apriansa Tarigan, Prodi Akuntansi semester 1. Halo, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya untuk UKM Kewirausahaan. Bagi kita muda-mudi yang ingin mendirikan sebuah usaha, apa dasar yang harus kita miliki agar usaha yang akan dijalankan bisa sukses sesuai perencanaan dan keinginan kita? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak. Wow, luar biasa Kak ya. Dari siapa namanya tadi Kak? Apriansa. Dari Kak Apriansa ya. Saya akan menjawab mungkin lebih ke niat ya Kak. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus awalinya dengan niat. Betul. Niat. Jadi kalau kita udah niat dalam satu kondisi atau dalam satu keinginan, itu pasti akan tercapai. Niat dan step by step Kak. Mungkin dari sana kita belajar juga bagaimana kita mengolah diri kita supaya lebih bertanggung jawab. Dan seperti yang saya bilang tadi itu niat itu sangat Iya. penting. Jadi Berarti mungkin kalau- dengan niat kita bisa memperoleh kesuksesan mungkin Kak. Berarti kalau nggak ada niat nggak bisa ya? Ya, Harus dari jadi- diri sendiri iya, dulu. Jadi kalau niat itu atau mungkin kalau udah nggak niat pasti nggak akan sukses Kak. Apalagi kan kalau wirausaha itu kadang jatuh bangun kayak gitu. Jadi kalau nggak ada niat itu susah untuk lanjut lagi ya. Apalagi nggak berani bertanggung Iya. jawab untuk ngambil itu, tuh susah banget tuh nggak bakalan sukses dah itu Kak. Jadi kembali harus niat. Oke, terima kasih jawabannya Kak Maria. Iya. Selanjutnya ada untuk UKM olahraga nih Kak Boboy. Dari Muhammad Aziz Al-Jafari, akuntansi semester 3. Target yang ingin dicapai oleh UKM olahraga ke depannya seperti apa? Dan olahraga apa yang ingin difokuskan oleh UKM olahraga dengan fasilitas kampus yang ada? Silakan dijawab Kak Boboy. Ya, terima kasih Kak untuk pertanyaan dari Muhammad Aziz. Saya di UKM olahraga, target UKM olahraga di sini yang ingin kami capai itu adalah kami ingin sekali mengikuti ajang atau turnamen yang dibuka di kampus atau di luar kampus, tingkat kabupaten. Mungkin kalau ada kami bisa mengisi. Dan untuk pertanyaannya yang akan difokuskan di UKM olahraga ini, kami ingin memfokuskan ke bola voli, futsal, Mobile Legends, dan olahraga lainnya. Jadi bukan hanya tiga yang kami fokuskan, lebih dari itu. Cuman Bisa karena keterbatasan kita bertemu atau berlatih agar dari Sementara tiga itu itu sementara aja. itu menurut planning kami. Untuk fasilitas di kampusnya Kak mungkin ada bola voli atau Ya, gimana? kalau di fasilitas olahraga yang ada di kampus saat ini itu adalah bola voli sama perlengkapan lainnya. Jadi untuk rekan-rekan teman-teman senat maupun teman-teman mahasiswa, kalau ingin bergabung berlatih, mari kita berlatih agar kita bisa mengisi ajang turnamen di
kampus kita Iya. atau di Di luar antar juga. kampus atau antar kabupaten. Iya. Itu harapan atau jawabannya. Jadi buat apa lagi kita bertunggu lama-lama? Mari kita berlomba, berlatih, bawa nama kampus kita ke depan lebih bagus. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk UKM Seni Musik. Dari Nidewa Ayu Ketut Purnama Dewi, Prodi Akuntansi semester 1. Saya ingin bertanya, apakah bisa menggunakan alat musik? Boleh ikut UKM Seni Musik? Atau memang diharuskan memiliki keahlian di salah satu alat musik? Mungkin Silakan jawab. pertanyaannya tidak bisa Kayaknya, pakai alat musik iya, ya? mungkin tidak bisa kayaknya nih. Iya, baik saya jawab pertanyaannya. Bisa banget. Intinya seperti yang Kak Maria bilang tadi, intinya kita niat dulu. Kalau emang niat, nanti kita sama-sama belajar. Di sini saya juga masih belajar. Kita harus tetap belajar dan belajar Iya. untuk mengembangkan mungkin bakat dan hobi kita. Kalau memang nggak bisa pakai alat musik apapun, mungkin kita bisa nanti suatu saat kalau memang mencukupi kita buat paduan suara. Oh iya, Iya, benar. itu mungkin bisa juga. buat ngisi acara pas wisuda Oh ataupun iya, benar. nanti pas kita ada Mungkin ada lomba di luar ospek, juga. iya, Ah, dan lain ospek, iya, sebagainya. betul. Bagus gitu sih. Berarti kita bisa sharing-sharing nanti ya, mungkin saling ngajarin, mungkin buat kakak-kakak yang udah bisa juga. Bisa banget, bisa banget. Kita sih lebih ke sharing semua ya. Iya. Kita bilang sini semua belajar lah. Iya, Kita betul. bilang tidak ada batasan mana yang pintar, mana yang bodoh gitu. Iya, Kita iya. baru belajar So, semua. bareng-bareng semuanya ya, Iya, bareng-bareng. kita sharing, saling berbagi ilmu, bagi pengalaman kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dedi jawabannya. Selanjutnya ada untuk UKM Seni Tari. Dari Margareta Yulia Sarti, Usaha Perjalanan Wisata semester 1. Kira-kira bisa nggak selain mahasiswa yang berasal dari Bali ikut serta dalam UKM Seni Tari ini? Dan apakah hanya tarian yang berasal dari Bali saja yang akan dilatih? Silakan jawab. Oke, terima kasih pertanyaan dari Margareta tadi. Iya. Untuk jawabannya sangat bisa banget. Kita dari UKM Tari membuka peluang dan pintu sangat lebar untuk kalian yang mungkin berasal dari luar daerah Bali tapi ingin mempelajari tari-tarian daerah Bali. Itu bisa banget, seperti kata Kak Maria dan Kak Dedi tadi, yang penting ada niat. Ya. Semua pasti ada jalan. Kemudian untuk tarian yang nantinya akan dilatih di UKM Tari sendiri, untuk sekarang ini sih masih tarian tradisional Bali aja. Tapi untuk kedepannya, sesuai dengan progres tadi, kita akan mempelajari tari modern dan juga mungkin tari daerah dari daerah lainnya, seperti itu. Oke, berarti nanti next ke depannya bakalan ada tari-tarian modern juga. Iya. Iya. Bisa dong Kak nanti Bisa Ya, nanti ikut. bisa ikut join gabung juga. Iya. Mantap banget. Masa udah tinggal di Bali nggak bisa tari Bali Iya, kan? harus bisa Biar- ya. Iya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari kakak-kakak koordinator malam ini. Mudah-mudahan jawaban dari kakak-kakak kita ini dapat mewakili beberapa pertanyaan terpilih yang telah dibacakan tadi ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Polnas yang sudah masuk tapi tidak sempat untuk kita bacakan, jangan berkecil hati, kalian bisa coba lagi di episode Ngosbam Polnas selanjutnya. Untuk Sobat Polnas di rumah yang belum bergabung menjadi anggota UKM, kami tunggu partisipasi kalian semua ya. Sobat Polnas di rumah bisa memfollow akun sosial media Senat Mahasiswa melalui Instagram atau Facebook pada alamat di bawah ini. Mungkin sampai di sini dulu jumpa kita pada kesempatan acara Ngosbam Polnas malam ini. Saya Nisrina Patricia minta maaf apabila ada salah kata dan undur diri serta mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.